walaupun sudah selesai ya, yang juz pertama, kalian rawat kitabnya, disimpan baik-baik ya. Karena penting ya, kalian nanti bisa terus belajar ya, karena ini kita membahas tentang fikih dasar ya, tentang sholat ya, kemarin tentang puasa gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengkaji kitab Al-Fiqhul Wadih juz yang kedua ya. Nah, kitab Al-Fiqhul Wadih juz yang kedua ini akan membahas tentang zakat, haji, kemudian kitab muamalah, kitab yang berkaitan atau pembahasannya berkaitan dengan tata cara kita bertransaksi secara syariah ya. Jadi ibadah itu ada yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung ya, seperti sholat, puasa ya, itu ibadah yang berkaitan langsung ya kepada Allah, hablum minallah. Nah, ada ibadah itu juga berkaitan dengan sesama manusia, hablum minannas ya, disebut juga dengan al-muamalah, muamalah ya, berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi ada hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh seorang muslim ketika kemudian dia melakukan transaksi ya, jual beli, pinjam meminjam, kemudian bekerja sama dalam usaha ya, nanti ada akad-akadnya. Nah, nanti dalam kitab ini ya akan dijelaskan ya poin-poin pentingnya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita bekerja sama dengan sesama manusia ketika kita mengelola usaha misalkan begitu ya, nanti di akhir gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang zakat ya. Jadi kitab ini adalah lanjutan dari kitab yang sebelumnya. Ini juz kedua ya. Kalian jaga, kalian rawat ya kitabnya, jangan sampai hilang ya. Nanti kalau hilang ya, nanti kalian tadi harus beli ya. Baik, kita mulai ya. Yang pertama tentang az-zakatu, zakat. Az-zakatu, zakat. Al-asya'u perkara-perkara. Al-asya'u perkara-perkara. Al-asya' itu jamak dari syai'un. Kalau satu perkara itu syai'un, tapi kalau banyak perkara berarti al-asya'u. Mufradnya syai'un, jamaknya al-asya'u, perkara-perkara. Allati yang tajibu wajib, tajibu wajib, tajibu wajib fiha di dalam perkara-perkara, fiha di dalam perkara-perkara. Wajib apa? Az-zakat, az-zakatu, zakat. Jadi apa saja sih yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Nanti kalau kalian punya sesuatu ya, maka apakah sesuatu itu wajib dizakati atau tidak? Nah, kita akan bahas ya. Jadi seseorang kalau memiliki sesuatu itu bisa jadi dia wajib mengeluarkan zakat karena dia memiliki sesuatu itu
Ya. Nah, apa saja yang kemudian wajib dizakati? Ya. Tajibu wajib az-zakatu zakat, az-zakatu zakat bi khamsyati asya'a, di dalam 5 perkara. Bi khamsati asya'a, di dalam 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada 5 hal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau seseorang memiliki ya 5 hal itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Awalan yang pertama al-mawashi, binatang ternak. Al-mawashi, binatang ternak. Wahia yaitu al-ibilu unta. Al-ibilu unta. Jadi kalau seseorang memiliki unta, ya, maka unta itu wajib dizakati. Kalau nanti ada persyaratan lagi ya. Jadi kalau unta itu minimal 5 ekor. Jadi kalau orang punya 5 unta, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya. 1 ekor kambing. Nanti kalau 10, 2 terus begitu. Ya. Di Indonesia mah nggak ada orang yang punya unta ya. Karena ya kita atau unta tidak dikembangbiakan di Indonesia, kurang cocok gitu ya. Adanya di Arab sana ya, di Timur Tengah tuh ya, itu banyak unta dan banyak orang yang punya unta, diternakan unta itu. Ya, di padang pasir itu diumbar gitu ya. Itu makan, nggak tahu makannya apa tuh, karena kan padang pasir ya, jarang ada suket. Ya mungkin nyari tempat penggembalaan begitu ya. Itu di gurun-gurun tuh banyak tuh orang yang nyimu unta, orang-orang Badui ya. Kalau kalian nanti pergi haji, nanti kalian akan melewati gurun-gurun dan biasanya ada tuh sekelompok unta gitu di situ diternakan, ada orang yang nungguin di situ. Jadi pindah-pindah biasanya. Nah, kalau dia kemudian memiliki unta, kemudian jumlah untanya minimal 5 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, kalau sudah 1 tahun. Nanti ada pembahasan yang lebih detailnya. Ya. Kemudian yang kedua al-baqaru. Al-baqaru sapi. Al-baqaru sapi. Ay al-jamusu kerbau. Munding. Kalau kata orang Majalengka, orang Kuningan, munding. Al-baqaru sapi ay al-jamus atau awil jamus kebo. Jadi kalau ada orang punya kebo ya, jumlahnya minimal 30 ekor ya, 30 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat ya. Zakatnya apa? Ya sapi ya, sapi usia 1 tahun dikeluarkan zakatnya ya, itu binatang ternak. Kemudian yang ketiga al-ghanamu. Al-ghanamu wedhus. Al-ghanamu wedhus kambing. Kalau orang Padang bilang kambiang ya, kambing. Jadi kalau ada orang dia punya kambing, beternak kambing,
jumlahnya minimal di paling sedikit itu 40 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Ya. Jadi harus paham tuh ya. Jadi kalau seseorang kemudian punya binatang ternak, entah itu unta, entah itu sapi atau kerbau atau kambing, maka harus lihat kalau jumlahnya sudah mencapai nisab. Mencapai nisab itu adalah batasan seseorang ya yang memiliki harta atau tadi ya hewan ternak yang sudah mencapai batas tertentu ya. Batas tertentu ya, kalau nisabnya unta minimal 5 ekor. Kalau sapi atau kerbau itu 30 ekor. Kalau kambing itu 40 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya. Di sini ada yang ingin jadi pengusaha ternak gitu, ada? Ada. Mudah-mudahan nanti ya di antara kalian ada yang jadi pengusaha, punya ternaknya banyak. Entah itu sapinya banyak, entah itu kambing ya atau kebo. Ya, atau kalian nanti misalkan ke ke Arab ya, kemudian kalian jadi pengusaha sukses, punya unta banyak ya. Nah itu harus paham, harus ngerti ya. Kalau wajib dizakati, keluarkan zakatnya ya. Baik. Kemudian sanian al-asmanu, barang-barang berharga. Sanian yang kedua al-asmanu, barang-barang berharga. Ya, ini terkait dengan apa? Ya, barang-barang berharga ya, perhiasan kayak gitu ya. Wahia yaitu yang pertama al-dhahabu. Al-dhahabu emas. Al-dhahabu emas. Jadi kalau seseorang punya emas ya, nih, dia simpan saja emasnya, kemudian berat emasnya itu mencapai nisab. Nisab itu sekali lagi apa sih Pak? Nisab itu batasan minimal harta kena zakat. Jadi tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ada batasan paling sedikitnya itu sekian, itu nisab namanya. Ya. Orang punya emas, lihat dulu emasnya itu jumlahnya berapa atau beratnya berapa. Kalau sudah mencapai nisab, ya, maka wajib keluarkan zakat. Tapi kalau belum mencapai nisab, ya tidak wajib zakat. Gitu ya. Kalian harus paham nih ya. Gitu. Nah, barang berharga itu adalah bagian objek ya, sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya kalau telah memenuhi syarat tertentu ya. Mencapai nisab. Al-dhahabu yang pertama emas. Ya. Kemudian al-fiddatu perak. Al-fiddatu perak. Jadi kalau kalian punya emas, emasnya kalian simpan selama 1 tahun, kemudian sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa Pak emas itu? 85 gram emas. Nisab emas yaitu senilai dengan 85 gram emas. Jadi kalau orang punya emas ya, masa disimpan saja selama 1 tahun, kemudian berat emasnya paling sedikit itu 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakat ya. Kalau dia hanya punya emasnya beratnya hanya 50 gram Pak, ya berarti belum wajib zakat. Kenapa? Karena belum mencapai nisab ya. Baru setelah mencapai nisab ya, beratnya mencapai 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakat.
Zakatnya berapa Pak? Zakatnya 2,5%. Ya, bukan 2,5 kilogram beras, bukan. Kalau itu kan zakat fitrah. Kalau ini zakat mal. Zakat mal itu apa Pak? Zakat harta. Nih kalian kan calon-calon orang kaya, ya punya uang banyak, punya emas banyak mungkin ya, punya hewan ternak banyak. Mudah-mudahan kan gitu ya. Nanti kalian harus paham nih. Ya, ini saya punya uang banyak, dibeliin emas ya sampai 1 kilo, ya, disimpan selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena beratnya sudah mencapai nisab. Ya. Berapa Pak mengeluarkannya? 2,5%. Kalau kalian punya emasnya misalkan ya 1 kilo itu berapa gram? 1 kilogram itu berapa gram? Berapa? 1 kilogram sama dengan titik gram. Berapa gram 1 kilo itu? Berapa? 1000 gram. Ya. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kalian punya emas sampai 1000 gram, artinya kan sudah mencapai nisab. Karena nisabnya 85 gram. Gimana cara perhitungannya Pak? Kalau kalian punya emas segitu 1 kilo, artinya 1000 gram, berarti perhitungannya ya, nih harga emas pada saat kalian hitung zakat itu berapa? Sekarang harga emas lagi berapa? Emas ini logam mulia. Berapa kalian tahu? 24 karat berapa? Kurang lebih berapa? 2,8 sampai 3 juta 1 gramnya. Ya, ini lagi turun sih. Biasanya kalau turun naik. Sempat harganya sampai 3 juta, bahkan 3 juta lebih lagi turun. Ya. Nah, kalau kita ambil misalkan harga emasnya 3 juta ya, per gram, bukan per kilo, per gram. Harga emas itu mahal ya, gitu. Nah, cara perhitungannya gimana Pak? Kalian punya emasnya 1000 gram, ya berarti kali harga emasnya misalnya per gram 3 juta, jadi berapa? 3 juta kali 1000 berapa? Nolnya apa kira? 3 juta ya tinggal ditambah aja nolnya, di belakangnya 3. 1000 kan nolnya 3. Berapa jadi? Berapa? Berapa? 3 miliar. Nah, 3 miliar kali 2,5%, karena mengeluarkan zakatnya 2,5%. Gitu. 3 miliar kali 2,5% berapa? 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 2,5% itu 1/40. Jadi 3 miliar dibagi 40 berapa? Ya nggak nyampe 100 juta. Kurang lebihnya berapa? 80 jutaan lah ya, kurang lebihnya ya. Kalian bisa ngitung lah ya nanti. Itu caranya begitu hitung zakat ya. Pak, gede bisa enggak? Nggak besar lah, 2,5%. Kan kalian punya uangnya 3 miliar. Yang ngeluarin zakatnya hanya kurang lebih berapa? 80 jutaan, yang kecil. Besar itu kalau kalian nggak punya uang ya gede gitu ya. Nah kalian kan punya uangnya 3 miliar, 3M kan, ada 80 juta mah kecil. Benar ya? Allah mintanya nggak banyak-banyak, 2,5%.
dikeluarkan. Saya niat mengeluarkan zakat mal saya. Jangan khawatir nanti jatuh miskin. Ya, Allah nanti akan memberikan balasan berlipat ganda kepada kita. Jadi kalau kalian pengen jadi orang kaya, ya kalian nih pola pikirnya harus kayak pola pikir orang kaya. Gimana Pak pola pikir orang kaya? Pola pikir orang kaya itu dia merasa cukup, enggak kekurangan, makanya dia senang berbagi, senang memberi. Ya. Dia senang ngasih. Itu pola pikir orang kaya. Pola pikir orang miskin gimana Pak? Pola pikir orang miskin itu kurang terus. Walaupun dia punya banyak uang, dia nggak mau ngasih karena dia merasa saya kurang Pak. Makanya miskin, itu pola pikir miskin. Makanya ada orang punya banyak uang, tapi sebenarnya dia hakikatnya orang miskin. Kenapa? Karena dia nggak mau memberi, pelit, gitu ya. Nah, pola pikir orang kaya itu adalah senang memberi. Ketika dia mau memberi, maka Allah akan ngasih, ya. Ini balasan berlipat ganda. Ya. Hartanya nanti akan terus ditambahin sama Gusti Allah. Ya. Nah, kalian ya harus jadi orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang kaya yang senang membantu, yang senang memberi. Ya. Nah, termasuk ketika kemudian kalian ya punya harta, punya emas, ya emasnya kemudian wajib zakat, keluarkan zakatnya. Bismillah ya, lillahi ta'ala. Nanti Allah akan ganti itu berlipat ganda. Ya, makanya tidak ada ceritanya orang yang mengeluarkan zakat kemudian jatuh miskin, tuh nggak ada ceritanya. Ya, malah justru nambah kekayaannya. Ya, itu. Yang pertama tadi ya, barang-barang berharga, emas. Yang pertama, yang kedua al-fiddah, perak. Ya. Kalau perak nisabnya berapa gram Pak? 595 gram. Kalau kalian punya perak, ya kan sekarang banyak yang jualan perak karena harga perak lumayan tinggi, walaupun tidak setinggi emas, ya. Beratnya 595 gram, wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Sama, 2,5%. Cara perhitungannya gimana? Ya kalian punya peraknya berapa gram kali harga perak. Harga perak kurang lebih berapa? Sekarang berapa harga perak? Ya mungkin 60 ribuan kan, 80 ribuan, enggak setinggi emas. Ya, itu paling tinggi 100 ribu per gram. Ya, nah kemudian kali 2,5% keluarkan zakat. Itu ya. Jadi pembahasan kita kali ini ya tentang zakat baru dua tuh ya, baru dua. Yang pertama adalah hewan ternak, yang kedua barang-barang berharga, emas, perak ya. Talisan yang ketiga az-zuru'u. Az-zuru'u apa az-zuru'u itu? Tanaman. Ya, tanaman. Tumbuh-tumbuhan. Ai al-aqwatu, tanaman pokok. Tanaman pokok kayak padi itu ya. Kita punya sawah, sawahnya ditanami. Ya, nanti kalau panen, kalau hasilnya itu mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Kita nanam padi, ya, kemudian 3 bulan berikutnya atau 4 bulan berikutnya panen, maka dilihat, ya ditimbang untuk panenannya mencapai nisab enggak. Nisabnya berapa Pak? Kalau tanaman, kalau masih berupa gabah, ya gabah dia belum digiling, ya, maka nisabnya sebesar 653 kg. 653 kg gabah. Jadi kalau seorang petani nanam padi, kemudian panennya ya ditimbang nih masih berupa gabah,
itu mencapai ya minimal nih paling sedikit 653 kilogram, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau hanya 400 kilogram Pak, ya belum wajib zakat. Oh nyampe 1000 kilogram Pak, 1 ton, ya wajib mengeluarkan zakat. Jadi ya, zakatnya berapa kalau zakat pertanian? Zakatnya itu bukan 2,5%, tapi 5% atau 10%. Ya, lebih tinggi daripada tadi emas perak tadi. Zakat pertanian 5% atau 10%. 5% ya, kalau dia mengeluarkan biaya untuk pengairan. Kalau ada petani ini dalam ngolah sawahnya itu mengeluarkan biaya untuk air, dia nyedot ini nih air dari tanah, sehingga kemudian mengeluarkan biaya untuk airnya itu, maka nanti kalau dia panen, dia wajib zakat, dia mengeluarkan zakatnya 5%. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan biaya untuk air, pengairan, dia hanya mengandalkan hujan, karena ada sawah-sawah yang mengandalkan hujan, maka ketika panen nanti dia mengeluarkan zakatnya 10%. Ini kalian harus menguasai zakat. Kalau kalian nih menguasai zakat hebat, kalian dicari banyak orang. Di Indonesia masih jarang ada orang yang pintar tentang zakat. Ya, lagi dicari orang-orang yang pintar menguasai tentang zakat, belum banyak. Kalau kalian menguasai tentang zakat, dicari banyak orang. Kalian bisa ngajar ke sana kemari. Ya. Ahli zakat hebat. Nah, makanya yang serius nanti ya, zakat perhitungannya, harus pintar kalian. Ya. Gitu ya. Jadi az-zuru ya, ini pertanian, al-aqwat tadi ya, tanaman-tanaman pokok gitu ya. Padi, gandum, jagung ya, yang tadi kalau di Arab itu kurma, anggur ya. Kalau di Timur Tengah sana karena makannya itu. Ya, kalau kita kan makannya nasi. Ya, nasi kan berasal dari tadi ya, di petani nanam padi. Itu. Kemudian Rabi'an yang keempat, As-thimar, buah-buahan. As-thimar, buah-buahan. Wahia yaitu yang pertama nih, samarun nakhli. Samarun nakhli, buah kurma. Nih ya, buah kurma. Kemudian yang kedua B ya, samarul karmi, buah anggur. Samarul karmi, buah anggur. Wahadani, dan jenis buah-buahan, kedua buah-buahan ini. Wahadani, dan jenis kedua buah-buahan ini. Jadi kurma dan anggur ghairu maujudaini, tidak ada. Ghairu maujudaini, keduanya tidak ada di Indonesia. Dulu, kalau sekarang udah banyak orang nanam kurma, bisa tumbuh ya, bisa berbuah. Orang nanam anggur sudah banyak di Indonesia. Ini dulu ya, dulu belum ada. Tanaman anggur ini baru-baru sekarang aja. Ini kan kita dulu nih. Makanya mu'alifnya atau pengarangnya bilang kurma sama anggur itu belum ada dulu. Kalau sekarang kan udah banyak, nggak banyak nanam anggur tuh keluar buahnya ya. Nah
nanti kalau panen anggur kemudian beratnya mencapai nisab tadi ya wajib mengeluarkan zakat. Cuma kan masih belum, itu kan sedikit uangnya. Ya, banyak dimakan sodok ya. Gitu. Ya, jadi itu ya. Khamisan, yang kelima, urudut tijarah. Barang-barang perdagangan. Urudut tijarah, barang-barang perdagangan. Jadi kalau kalian jadi pedagang, jadi pengusaha, nanti kalian harus dihitung zakatnya. Ya, kalau sudah mencapai nisab maka kalian wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa Pak? Zakat perdagangan itu 2,5%. Ya, sama dengan zakat emas, zakat perak, ya, zakat uang nanti ada. Ya, itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu jenis-jenis ya harta yang wajib dikeluarkan zakat. Walaupun nanti ada ya penghasilan yang wajib dikeluarkan zakat. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.